outputnya cuma satu, menghasilkan lulusan Universitas Andalas yang unggul dan berdaya saing diterima oleh pasar. Untuk itu kita perlu PTNBH. Kolaborasinya memberikan manfaat apa? Terhadap kampus, terhadap alumni sendiri, terhadap lulusan, karena lulusan juga alumni. Iya, betul. Jadi terhadap lulusan dan terhadap kemajuan bangsa secara umum. Perekonomian di dunia itu digerakkan oleh intangible asset. Aset tidak berwujud. Apa maksudnya itu, Pak Danu? Aset tidak berwujud. Pemikiran. Sumber daya manusia. Oke, sip. Jadi ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya alam itu sedang berakhir pada hari ini. Menelurkan kebijakan dan anggaran, Pak Rektor. Setuju. Setuju ya? Setuju. Udah ada upaya nggak? Udah ya. Udah ada. Cuma mungkin belum kelihatan sehingga belum masif sehingga yang kelihatan memang Unan sebagai menara gading. Jadi mindsetnya yang harus berubah. Jadi mindset membangun kita memang sudah harus berubah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya bersama Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Andalas, Insinyur Insanul Kamil MN PhD ASEAN Eng Afil Filo. Oh, susah nih. Pak Rektor, terima kasih telah memenuhi undangan Kopi Pahit Hidayat, Pak Rektor, Siap, di tengah kesibukannya. Siap, Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Siapakah seorang Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Andalas ini? Kita lihat cuplikan kurikulum vitae beliau. Wah, masih ganteng nih Pak Rektor. S1 beliau teknik mesin UNAN, terus juga Master Mechanical Engineering S2-nya, betul Pak Nanu ya? Betul, Pak. Di Toyohashi University of Technology, Malaysia, Jepang. Dan doktoral beliau adalah Doctor of Philosophy, Fakulti Manajemen, University Teknologi Malaysia. Facilities Management. Program profesi insinyur. Nah, tidak hanya di prestasi akademik, Pak Insanul Kamil ini yang kami akrab panggilnya Pak Nanu aja deh ya. Siap. Pak Nanu memiliki jabatan juga di UNAN, diawali dengan Ketua Jurusan Teknik Industri, kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik, terus juga Dekan Fakultas Teknik, terakhir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Andalas, juga di Pusat Analisis Big Data dan Inovasi Digital Universitas Andalas, kemudian Laboratorium Bisnis dan Manajemen Fakultas Teknik Universitas Andalas. Wow, keren. Di samping ternyata Pak Nanu ini tidak hanya berkutat di kampus juga, di berbagai organisasi juga aktif. Kalau boleh kita coba urai di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur, Kadin ya. Dan ini kemarin baru dikukuhkan, selamat kembali Pak Rektor 2021-2026, Wakil Ketua Umum Kadin. Juga Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Beliau juga Ketua Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pemangku Kepentingan Jasa Penunjang Ketenaga Listrikan. Ketua Majelis Kode Etik Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia atau ASTEKINDO. Dan banyak lagi, termasuk juga terakhir Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Dan tentu kami meyakini beberapa seabrek sertifikat dan prestasi yang beliau gandrungi. Nah tentu maksud kami mengekspos kurikulum vitae atau profil Bapak Rektor 3 ini, tentu kita berharap menjadi inspirasi dan motivasi juga bagi mahasiswa-mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan program studinya ke tingkat S2 maupun S3, termasuk mau menjadi rektor juga, begitu.
Ini banyak sekali nih kegiatan Pak Nanu nih. Gimana membagi waktunya nih Pak Rektor? Biar kita yang ngatur waktu. Wah, itu prinsipnya. Jangan pekerjaan yang mengatur Jangan kita. mengatur kita. Kita yang mengatur waktu. Kita mengatur waktu. Mantap. Pak Rektor, Ya, kita coba menggali lebih jauh mengenai hari ini masih banggahkah menjadi keluarga besar UNAN? sangat, Oh ya, sangat. sangat. Nanti kita coba ininya. Dari data yang kita miliki, UNAN tergabung ke dalam 16 perguruan tinggi Indonesia yang masuk daftar peringkatan Universitas Indonesia dunia versi QS ya, dan juga 16 besar di Indonesia, tapi di dunia peringkat 1200 Pak Nanu begitu. Nah, kira-kira pemeringkatan dari sebuah universitas ini apa indikatornya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemeringkat perguruan tinggi di Indonesia maupun di dunia? Bisa dijelaskan Pak Rektor? Ya, terima kasih Pak Ded. Jadi kan secara berlanjut setiap tahun itu kan dilakukan perankingan terhadap seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, untuk di Indonesia tentunya kita sekarang berada di ranking 13 di 2020. Oke. Itu berada pada klaster 1 disebut. Jadi ada klaster 1, 2, 3. Nah, kita disebut klaster 1 dan itu klaster utama sebetulnya. Dari 4.000 lebih. Sekarang kita punya 4.600 lebih perguruan tinggi Indonesia. Dan pencapaian itu juga yang akhirnya membawa seperti yang Pak Dea sampaikan tadi, itu ranking di tingkat internasional, QS ranking itu di ranking 1.200. Itu juga pencapaian yang tidak mudah. Tetapi memang kita dapatkan pada saat kita memang mencapai pencapaian tinggi secara nasional. Iya. Karena hampir mirip sebetulnya indikator-indikator yang digunakan dalam perankingan itu. Baik indikator berdasarkan riset, berdasarkan pengabdian masyarakat, berdasarkan prestasi mahasiswa, berdasarkan publikasi ilmiah, berdasarkan kualitas pembelajaran yang diberikan, banyak sekali indikator-indikator. Baik, kita konkretkan nomor di data 2000, sekarang nomor 9. Nomor 13. Nomor 13 nasional. Se-Indonesia yang satu itu adalah UGM ya. UGM, ada UI, termasuk juga ITB. Ya. Dan di Sumatera kita nomor 1 terbaik. Sumatera ada 2 di luar Jawa. Ada 2 di luar Jawa. Ya. Masih cukup Yang membanggakan masuk juga satu. lah ya. Ya. Pak Nanu, ada beberapa indikator akademik reputasi, employer reputasi, termasuk juga persoalan internasional fakulti ya. Ya. Apa itu? Bisa dijelaskan ya indikator-indikator yang bisa menaikkan peringkat ranking UNAN gitu atau perguruan tinggi negeri? Jadi itu juga menyangkut reputasi terhadap dosen yang melakukan riset. Selanjutnya adalah reputasi atau pencapaian dalam bidang yang berkaitan dengan internasionalisasi atau pengakuan internasional seperti yang pada sebutkan. Itu akreditasi internasional. Nah, itu sesuatu yang didorong dari semua prodi yang ada, kita mendorong untuk diberikan pengakuan secara internasional. Nah, ini memberi dampak. Tujuan kita sebetulnya bukan perankingan pada. Tujuan kita itu yang paling hakiki itu adalah itu akses mahasiswa dan lulusan dalam skala internasional. Perankingan itu soal lain. Wow. Berarti diserap pasar misalnya. Ya, kita tidak mengejar perankingan sebetulnya. Tapi perankingan itu merupakan dampak dari upaya internasionalisasi dari program studi yang ada. Betul. Internasionalisasi Universitas Andalas. Yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah bagaimana lulusan dan mahasiswa kita punya akses internasional, diakui secara internasional. Iya. Nah, pertanyaannya, mahasiswa kita setelah lulus, sebuah pertanyaan besar adalah apakah perguruan tinggi Anda diakses oleh internasional atau tidak? Diberikan pengakuan oleh internasional atau tidak? Itu sangat menentukan mereka. Diterima apa tidaknya? Wow. Itu pada. Jadi tidak mudah juga jadi rektor rupanya. Sampai sejauh internasional juga pemikirannya. Lulusan dari alumni. Lulusan.
Sejauh ini bagaimana tanggapan atau respon dari pangsa kerja luar negeri terkait pengakuan ke UNAN? Ya, beberapa alumni kita sekarang kita lihat bekerja di luar negeri, di Qatar, Singapura, Malaysia. Oh iya. Itu tidak terlepas dari upaya internasionalisasi institusi yang kita lakukan. Tanpa itu nggak bisa dapat pengakuan gitu. Bagaimana orang bisa tertarik, kenal aja enggak misalnya seperti Nggak itu bisa. ya? Gimana cara memperkenalkannya ke dunia internasional? Nah, Pak? salah satunya perankingan itu. Oh, Salah satunya karena perankingan. memang indikator-indikator itu ilmiah Nah, begitu ya. ilmiah. Nah, kalau kita masuk ke dalam kelompok yang masuk perankingan kelas, udah naik kelas, nah itu kita dilihat oleh semua orang. Itu sebetulnya. Dan itu pula kenapa calon-calon mahasiswa ini berpacu untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi yang favorit. Itu antara lain ya. Jadi dasar pertimbangannya. Ya. Pak Rektor, Ya. jumlah boleh di ini kira-kira jumlah fakultas, prodi, termasuk jumlah mahasiswa kita sekarang ini seperti apa ya? Kita punya fakultas 15. 15 fakultas. Satu pasar sarjana. Kita punya 126 prodi. 126 program studi. Program studi. Oh. S1, S2, S3, profesi spesialis. Kita punya lebih kurang 32.000 mahasiswa aktif saat ini. Wow, Itu benar. itu satu kota itu. di kampus Limau Manis dan sekitarnya begitu kan. Luar biasa juga Pak Nanu, jumlahnya 32.000. 32.000 kan. mahasiswa. Dan 1.000 lebih tenaga kependidikan. Rumit nggak ngaturnya itu? Ya, rumit atau tidak itu kan tergantung sistem yang dibangun. Sebenarnya. Sistem yang terbangun Kalau ya. sistem yang dibangun sudah baik, ya semuanya akan lebih mudah. Baik, Pak Nanu, Pak Rektor, dari jumlah fakultas tadi atau prodi tadi yang dominan diminati oleh calon mahasiswa yang eksakta atau yang bisa dijelaskan? Ya, beberapa prodi baik itu sains dan humaniora, saintek ya, jadi sains dan teknologi. Jadi istilahnya itu dua prodi itu dua kelompok, saintek dan humaniora. Nah, saintek itu juga punya prodi-prodi. Dulu yang IPA sama IPS Dulu lah ya, IPA sama gitulah ya. IPS. Sip. Nah, sekarang saintek dengan humaniora. Oke. Nah, saintek dengan humaniora itu juga punya basis-basis yang memang kuat dari segi peminat. Saintek itu ya kita tahu fakultas kedokteran, Betul. fakultas teknik, fakultas Teknik, MIPA. Terus humaniora juga fakultas hukum, fakultas ekonomi. Itu memang fakultas-fakultas yang secara peminatan itu memang sangat dilirik oleh pada siswa-siswa SMA. Betul. Dan akreditasinya juga oke-oke semua, Pak. Akreditasi memang sedang didorong, memang akreditasi unggul semua. Sedang didorong ke sana. Oke, ini baik nih, menarik nih. Kemarin baru saja Presiden mengeluarkan atau menandatangani persetujuan perubahan status Badan Hukum ya, Perguruan Tinggi Negeri UNAN dari BLUT, Badan Layanan Umum, BLU ya kalau sudah nasional, sekarang menjadi Perguruan Tinggi PTN berbadan hukum. Ya. Itu apa bedanya nanti itu Pak Nadu? Ini kan soal naik kelas saja, benar. Ini yang tertinggi ya? Ini naik kelas. Oke. Jadi pada hakikatnya perguruan tinggi itu yang harus diberikan kepada perguruan tinggi itu adalah otoritas, kebebasan dan otonomi. Jadi otonomi menjadi isu besar. Nah, otonomi itu bertingkat. Mulai dari tidak diberikan otonomi dan kebebasan yang disebut satker, satuan kerja, agak naik kelas sedikit, BLU, Badan Layanan Usaha, dan kelas. Kalau dia naik kelas tertinggi itu memang perguruan tinggi negeri badan hukum. Kenapa? Karena diberikan keleluasaan dan otonomi yang penuh seluas-luasnya untuk mengelola diri sendiri. Nah, hakikatnya itulah sebetulnya yang dapat mengakselerasi kemajuan perguruan tinggi. Berarti selama ini tidak otonom penuh atau mengurangi kreasi dan inovasi universitas atau perguruan tinggi untuk menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk juga peningkatan kapasitas tenaga pengajarnya. Ada kendala selama ini ketika BLU? Iya, kan karena satker, karena BLU terbatas. Otonomi dan kebebasan yang didapatkan itu tidak seperti pada saat statusnya
PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Tetapi untuk mendapatkan PTNBH Pak Hidayat itu juga tidak mudah Pak. Tidak mudah ya. Tidak mudah, ada persyaratan-persyaratan. Tidak Iya. mudah. Maksud komitmen juga ya Kan kita baru PTNBH ke-13 dari Jadi- seluruh Indonesia. dari seluruh perguruan tinggi ada sekitar 4.600 lebih. Oke. Kita universitas dengan PTNBH ke-13. Wow. Di launching pada Lusrum ke-13. Dia Pada Senatalis saat dia ke-65. ke-65. Ya. Kado dari Presiden. Kado dari Presiden. Sahabat Presiden Jokowi juga ini Pak Rektor ini. Itu pada- Pak Rektor, bisa digambarkan, dibayangkan. Kenapa ada juga pemikiran dari beberapa mahasiswa karena memang otonomi mengelola keuangan dan sumber daya sendiri. Jangan-jangan nanti biaya pendidikannya naik, Pak. Enggak juga. Itu Garansi itu nggak naik. garansi. Itu kan kekhawatiran pada. Itu apapun yang dilakukan juga punya kekhawatiran kok. Oke. Tetapi untuk menjadi PTNBH itu Permendikbud nomor 4 2020 salah satunya mengatakan itu afirmasi kepada mahasiswa dengan kelompok-kelompok ekonomi yang Ada klaster itu ya. ada. Kita harus terima minimal 20% Pak. Nah itu salah satu persyaratan yang disebutkan adalah University Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Itu dicantumkan pada Permendikbud nomor 4 2020. Jadi nggak bisa. 20% untuk keluarga tidak mampu, boleh kata seperti itu. Iya. Selanjutnya? Ya kita aja sekarang lebih 20% kok. Oh iya. Kita belum PTNBH saja sudah 20% lebih. Kita di kisaran 25 sampai 30% saat ini. Keberpihakan kepada masyarakat dengan ekonomi miskin. Jadi isu atau pemikiran atau asumsi ketika dia berubah status menjadi PTNBH ini uang kuliah bakal naik itu nggak benar sama sekali. Asumsinya tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Yang tepatnya gimana Pak Reno? Ya nggak ada hubungan dengan itu. Nggak ada hubungannya Nggak ya. ada hubungannya. Ini ada demo juga kabarnya Oh kemarin iya, kan? ya itu kan ya. dinamika yang terjadi Dinamika. seperti itu. Ya. Apa sih yang diharapkan UNAN dengan status PTNBH ini Quopadisnya 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun ke depan Pak Reno? Seperti apa? Mau naik peringkat atau lulusan alumninya banyak diserap oleh pasar lokal dan internasional mungkin? Yang paling penting Pak Hidayat, UNAN itu model bisnisnya pendidikan. Oke. Model bisnisnya outputnya cuma satu, menghasilkan lulusan Universitas Andalas yang unggul dan berdaya saing diterima oleh pasar. Untuk itu kita perlu PTNBH. Sip. Kalaulah PTNBH itu tidak ada hubungan untuk kualitas lulusan, daya saing lulusan, itu nggak bakalan ada PTNBH. Nggak akan ada terminologi PTNBH. Karena hilirnya memang ke situ. Nah untuk itu perlu yang namanya otonomi pengelolaan. Iya. Perlu yang namanya good university governance, tata kelola yang baik. Betul. Kalau tata kelola belum baik, itu nggak bisa jadi PTNBH, padahal. Nggak bisa, itu salah satu persyaratan. Jumlah prodi yang terakreditasi unggul itu ada syarat minimal. Betul. Prestasi mahasiswa di tingkat internasional itu persyaratan PTNBH. Jadi suatu keniscayaan kalau kita tidak berubah begitu ya. Nggak, untuk perubahan itu perlu PTNBH. Di luar negeri seperti apa Pak Reno? Iya. Karena kan S2 kan di Tokyo, di Jepang, di Malaysia. Ya perguruan tinggi punya kebebasan. Seperti Perguruan itu. tinggi yang paling tinggi kelasnya itu adalah yang diberikan otonomi seluas-luasnya. Seperti Yale University, Oxford. Mereka punya kebebasan atau otonomi yang seluas-luasnya. Nah itu memang yang didorong pada hari ini oleh Mas Nadiem. Harus ke sana. benar. Harus ke sana. Ya. Nah, itu benar. Bagi yang tidak siap, ya tercicir lah dia ya. Ya persoalannya masuk ke situ atau memang jadi follower saja. Kan pilihan. Dalam proses program studi nantinya akan ada improvisasi sesuai dengan ketuntutan perkembangan zaman, Pak Nano? Pasti. Pasti ya. Pasti. Karena memang dimungkinkan di sana otonom Ya, untuk otonom. mengelola itu. Iya. Nah kan luar biasa kalau kegiatan riset diberi otonom. Ini luar biasa. Kesempatan-kesempatan riset yang kerjasama atau berkemitraan dengan luar negeri
atau sesama perguruan tinggi besar, itu kan menjadi satu peluang yang akan memberikan dampak terhadap lulusan. Iya, iya, iya. Nah, kesempatan itu terbuka seluas-luasnya, otonomi Status saudara, PTNBH. pada saat dia PTNBH. PTNBH itu punya kebebasan di dua hal. Satu, pengelolaan akademik, dua, pengelolaan non-akademik. Apalagi yang dimiliki universitas. Ya. Universitasnya punya dua. Itu republik sendiri itu. Bisa ada logika. Republik sendiri itu Pak Nano gitu kan. Perguruan tinggi itu hanya dua yang Presidennya diurus. rektor Satu itu. akademik, Ya, satu non-akademik. Kedua-duanya diberi. Keleluasaan penuh, otonomi penuh. Ya. Wow. Kalau enggak hati-hati masuk jurang juga Pak Nano. Maksudnya begini, ada enggak risiko ancamannya satu prodi atau fakultas yang akan kena likuidasi? Oh ya, kan salah satu otonom yang diberikan itu adalah on-off prodi. On-off itu kan buka tutup prodi. Itu memang diserahkan kepada universitas. Kalau sekarang kan buka prodi baru susah sekali benar. Sekarang saya membuka prodi broadcasting. Ya. Atau prodi big data analytics. Nggak bisa dengan status ajukan permohonan segala macam diproses. Begitu PTNBH. Cukup rektor. buka sendiri, benar. Cukup rektor. Udah. Sesuai dengan kajian. Selesai. Wow. Asik juga ya. Sehingga prodi-prodi yang merespon perubahan peradaban akibat tumbuh. literasi akan tumbuh. Bagi yang tidak, risikonya likuidasi. Bisa saja. Tidak diminati, Tidak diminati. tidak terserap Tidak pasar. masalah. Kan bisa saja. Kasihan juga dosen-dosennya nanti Pak Nano. Ya, ini kan soal bukan kasihan atau tidak. Iya. ini kan soal kemajuan. Iya, kemajuan iya. yang harus kita buat. Mau jadi petarung atau pecundang gitu kan. Pilihannya begitu Itu ya. pada. Dan sarana prasarana infrastruktur komitmen siap Unan. Kalau nggak siap nggak PTNBH. Sip. Pak Rektor itu tanda tangan fakta integritas, tanda tangan kesepakatan. Nggak dapat PTNBH. Kalau Pak Dayat masih mengatakan kalau nggak ada komitmen gimana? Ya nggak bisa dong PTNBH. Iya, Nggak akan dapat. Dari sisi pembiayaan Pak Nano, kalau dulu kan dia masih nyusu sama PBN ya. Ya. Kalau PTNBH dia otonom sendiri. Ya. Nah kalau nggak cukup duit operasional nanti gimana itu? Nah itu kan pemerintah juga nggak lepas tangan kan? Tidak. Oh, Pemerintah enak tidak lepas sekali. tangan. Pemerintah tidak lepas tangan, tetapi perguruan tinggi diberi otonomi untuk optimalisasi aset yang dimiliki. Oke. Aset perguruan tinggi banyak loh. Iya. Selain aset fisik, juga aset non fisik, intelektual aset. Itu sesuatu yang bisa dijual. Berarti terbuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Oh iya. Pemerintah daerah, Itu salah satu otonomi. korporasi Itu internasional. salah satu otonomi. Oh bakal hebat nanti kalau seandainya itu Pada saat BLU itu tidak mudah itu pada itu sulit kita lakukan. ini untuk membypass ini ya jalur-jalur birokrasi yang Diberikan panjang otonomi. administrasi Karena begitu. diberikan otonom mengurus diri sendiri. Kan itu yang paling jadi poin penting. Kesiapan dari tenaga pendidikan, tenaga pendidik misalnya para dosen kita, Ya. dengan guru besarnya berapa orang, ya, profesor, ya. cukup ya? Ya pasti. Harus Kalau cukup. enggak dapat PTNBH. Oh iya iya iya. Itu salah satu Ini persyaratan. jawab Pak Rektor ini memang basis data, big datanya itu gitu kan. Ya, itu kan Kalau nggak terpenuhi nggak lewat Itu nih Pak. nggak lewat. Itu Nggak salah lewat. satu persyaratan. Sikap mahasiswa bisa mendukung ini Pak Nano. Ya mahasiswa Atau dengan perlu ada fase-fase penyesuaian dulu. ya mahasiswa dengan ininya dengan semua dinamika yang ada pada mereka, tentu yang kita pastikan adalah bahwa ini tidak akan merugikan mahasiswa. Mahasiswa sebagai pengguna jasa perguruan tinggi ini itu memang sesuatu yang akhirnya pasti memberi dampak baik kepada mahasiswa. Itu pasti. Kalau nggak ada PTNBH pada. Ya, betul. Termasuk juga perguruan tinggi bisa merekrut dosen-dosen sendiri. Merekrut sendiri. Pegawai sendiri. Kalau merekrut sendiri tentu juga bisa memberhentikan sendiri Iya tentu. ketika tidak sesuai lagi. Bisa saja. seperti Bisa itu. saja Karena seperti diberi itu ya. otonomi yang luas untuk mengurus non akademik, termasuk rekrutmen dosen atau tenaga kependidikan. Jadi secara filosofisnya tidak boleh manja lagi nih. Ya kan sekarang nggak manja juga. Oh nggak manja juga Nggak sekarang manja ya? juga. Nggak manja juga. Nggak bisa juga manja.
Aduh. Iya, Karena iya. tantangan pendidikan sangat berat kan, Pak. Betul. Tantangan pendidikan sangat Betul berat. Pak Rektor. Saya berpikir juga ingin berdiri tegaknya bangsa ini ke depan, tidak ada jalan lain, investasinya adalah di sektor pendidikan. Ya. Di samping didukung oleh infrastruktur yang lainnya. Kalau kita main-main di sektor pendidikan, di bidang pendidikan ya apa kemungkinan yang akan terjadi bangsa ini satu darsa wasa atau dua darsa wasa ke depan. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara itu menarik, sangat menarik itu. Diskusi di kampus soal itu luar biasa. Hari ini 70% perekonomian di dunia itu digerakkan oleh intangible asset. Aset tidak berwujud. Apa maksudnya itu Pak Danu? Aset tidak berwujud. Pemikiran. Sumber daya manusia. Oke, sip. Jadi ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya alam itu sedang berakhir pada hari ini. Sedang berakhir. Ulangi 70% sumber daya ekonomi pada hari ini digerakkan oleh aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu kemampuan sumber daya manusia. Jadi tidak ada jalan lain untuk kemajuan selain memperkuat pendidikan. Tidak ada jalan lain. Sip. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada dua jalan, tiga Tidak ada jalan. tiga jalan. Baik Pak Rektor. Tapi satu sisi ada juga yang mengasumsikan perguruan tinggi terutama UNAN ini kayak Menara Gading ini. Dia sibuk dengan diri sendirinya, apalagi di puncak Limau Manis, Bukit Limau Manis, agak luput dari proses sosial ekonomi budaya masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana Pak Nanu melihatnya? Ya, saya melihat itu catatan penting, berarti. Itu catatan penting bagi kita, bagi perguruan tinggi, bagi UNAN tentunya, untuk lebih melebarkan sayapnya untuk bermain kepada tanggung jawab sosial UNAN tadi, baik terhadap lingkungannya maupun terhadap masyarakat banyak. Itu memang PR kita. Sehingga saya memang memimpikan itu UNAN itu Menara Gading itu nggak ada lagi 5 tahun ke depan, Pak. Insya Allah. Tidak ada lagi 5 tahun ke depan. Istilah UNAN Menara itu Gading. Menara Gading saja, tidak berinteraksi dengan ini enggak. Sekarang juga Berarti sebelumnya ada dikit itu ya. Agak terkesankan seperti itu ya. ya Pak Hidayat juga orang yang kualitas intelektualnya berada di atas rata-rata aja udah bilang seperti Pak itu. Nanu, jadi gini, kerinduan kita adalah mengurus bangsa dan negara ini mesti berkolaborasi. Dalam konteks kajian, serahkan kepada ahlinya perguruan tinggi. Karena memang banyak program-program kegiatan kita itu misalnya di pemerintahan daerah, tanpa riset, tanpa kajian yang komprehensif, nggak efektif Pak. Nggak efektif. Itu dasarnya. Orang intelektual diem gitu loh. Gimana nih Pak Nanu? Ya orang intelektual nggak diam, orang intelektual juga nggak diajak. Nggak diajak. Beberapa- Ya kan bangun komunikasi dong. Ya makanya prinsip kolaborasi hari ini itu menjadi isu sangat penting. Nggak bisa sendiri. UNAN juga nggak bisa sendiri untuk maju. Betul. UNAN perlu partner, perlu mitra. Mitra juga perlu Universitas Andalas. Betul. Itu bertemu di titik kolaborasi. Setuju, Pak? Nah itu yang harus kita lakukan penguatan terhadap kolaborasi. Karena memang regulasi dimungkinkan, memorandum of understanding Ya. cukup, baru bisa kerjasama lebih lanjut. Dan dengan status PTNBH-nya itu membuka ruang yang luas untuk memperkuat kolaborasi itu tadi. Mudah-mudahan. Iya, turun deh para pemikir-pemikir ilmiah akademisi dari UNAN tuh turun dong gunung, bantu deh pemerintah daerah, sektor pertanian, kebudayaan, peternakan, kelautan dan segala macamnya perlu kajian sebelum kita menelurkan kebijakan dan anggaran Pak Rektor. Setuju. Setuju ya? Setuju. Udah ada upaya nggak? Udah ya. Udah ada. Cuma mungkin belum kelihatan sehingga belum masif sehingga yang kelihatan memang UNAN sebagai Menara Gading. Sebetulnya tidak juga. Tidak ya. Tapi memang belum ini daya dorongnya mungkin belum terlalu besar. Kopi Pak Rektor. Seru. Iya, Pak Insanul Kamil. Pak Nanu, kita kembali kepada posisi Pak Nanu selaku Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Ini di UNAN ini berapa rektor nih Pak Nanu yang ada ini?
Rektor 1, Bang. Rektor 1. Wakil rektor 4. Sebutannya rektor 1 atau wakil rektor? rektor. Wakil rektor. Wakil rektor Dulu kan 1. pembantu rektor Dulu namanya. wakil- Sekarang wakil rektor 1. Wakil rektor 1 bidang akademik. Oke. Wakil rektor 2 bidang sumber daya dan keuangan. Wakil rektor 3 kemahasiswaan dan alumni. Wakil rektor 4 perencanaan kerjasama. Oke. Saya fokus kepada bidang kemahasiswaan. Ya. Dulu masa-masa 98, masa-masa pergolakan reformasi segala macamnya cukup tajam pemikiran-pemikiran mahasiswa. Tidak hanya di ruang-ruang komunitas terbatas begitu ya, tapi juga diimplementasikan, di follow up ke jalanan misalnya ketika aspirasi masyarakat itu terbentur, ketika kebijakan pemerintah itu akan beku kelihatannya dalam mendorong reformasi di seluruh sektor kehidupan begitu. Hari ini dikesankan mahasiswa agak melempem. Tidak juga Atau sebetulnya. karena rektornya Pak Nanu begitu. Enggak, tidak juga sebetulnya. Tidak juga. Cukup Artinya kritiskah mahasiswa sekarang? masih Benar? kritis. Masih kritis. Masih kritis, Sip. masih kritis. Masih kritis. Cuma mungkin polanya tentu tidak sama lagi dengan pola tahun 98. Pak Hidayat bahwa setiap masa pergerakan tuh ada orangnya, Pak Hidayat. Ya. Setiap Dan- orang ada dan masanya. Setiap orang tuh ada masa pergerakannya. Iya, iya. Jadi Iya. Pak Hidayat sebagai aktivis yang begitu luar biasa di 97 itu nggak bisa lagi kita bandingkan pada hari ini. Tapi mereka tetap punya daya kritis. Termasuk tradisi dialektika. Jalan nggak? Di Jalan. kampus-kampus? Jalan. Jalan ya. Masih jalan. Itu mendasar Pak. Mendasar. Tradisi dialektika. Masih jalan. Dan mereka punya ruang untuk itu. Dan ekosistem yang sudah dibangun oleh senior-seniornya memang ekosistem di mana dialektika dan pemikiran-pemikiran kritis itu bisa berjalan. Kita tidak bisa batasi itu. Cukup merdeka mereka. Karena itu berpikir, memang ya. juga salah satu yang akan membuat mereka kuat secara non akademik, secara soft skill nantinya. Tapi tentu yang bertanggung jawab, Pak, yang bermartabat gitu. Betul. Tidak sembarangan, Betul. tidak asal-asalan gitu. Itu tugas rektor 3. Itu tugas kita. Oh, gitu rupanya rahasianya ya. Tugas kita, ya. Silakan mengekspresikan pemikiran apapun juga, tapi jangan melanggar peraturan perundangan dan norma-norma. Iya, Anda harus kritis, pertahankan berpikir kritis Anda. Anda harus memperjuangkan hak-hak masyarakat, tetapi dengan cara-cara bermartabat, dengan cara-cara bertanggung jawab. Keren, keren. Nggak boleh main-main soal itu. Dan kita nggak bisa ditawar soal itu. Kalau ada yang di luar itu, rektor 3 turun itu. Turun kita. Langsung pecat? Enggak. Ya enggak, Enggak, ya? kita memberikan itu, memberikan narasi-narasi ke mereka bahwa kita juga dulu seperti mereka, Pak Hidayat. Oh, karena begitu ya. Kita dulu seperti mereka, tapi Iya. ada cara-cara yang harusnya kita jaga. Pak Rektor, apa sih rahasianya ketika Rektor 3 bidang kemahasiswaan itu dijabat oleh Pak Nanu sendiri? Karena memang saya dikesankan Pak Nanu bisa masuk ke seluruh lini pemikiran, seluruh lini afiliasi, saya pikir seperti itu. Nggak gampang loh bisa masuk seperti itu gitu. Apa sih rahasianya? Ya mungkin saya juga berangkat dari pergerakan, jadi mungkin tahu mereka itu harus seperti apa pada hari ini. Karena saya juga mengetahui pergerakan Universitas itu mahasiswanya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, minimal dari era 80-an sampai ke 2000-an, itu saya tahu persis bagaimana pergerakan mahasiswa Universitas dan seperti apa harusnya standing pergerakan mahasiswa UNAN itu. Bagi saya tetap kuncinya bertanggung jawab dan bermartabat. Nggak bisa dengan cara yang sesuka hati, itu nggak bisa. Tapi sebagai jiwa aktivis memprovokasi pemikiran mahasiswa pernah juga dilakukan? Pernah pada. Jangan diam, ayo. Dialektika berjalan. Tapi Anda nggak boleh memberikan pencemaran nama baik seseorang yang akhirnya merusak kredibilitas Anda sendiri, itu jangan. Termasuk alma mater. Ya. Alma mater itu nggak bisa. Tadi juga urusan kemahasiswaan dan alma mater ya. Ya. Dengan alumni, saya pikir sejauh mana sebuah perguruan tinggi itu melihat potensi alumni itu dalam mendorong pencapaian visi dari perguruan tinggi atau UNAN. Apa itu? Benang merahnya di mana Pak Nanu? Sederhananya begini, Pak. Setiap akreditasi
pengajuan akreditasi atau reakreditasi Oke. itu salah satu prasyarat adalah keberadaan alumni dan bagaimana hubungan yang dibangun. Kolaborasi bahasa pada tadi. Kolaborasi antara prodi dengan alumni. Kolaborasi antara fakultas dengan alumni. Itu masuk indikator Itu penilaian indikator juga. penilaian. Ini nggak lepas dia. Enggak lepas. Jadi nggak bisa sebenarnya. Pak Hidayat sebagai ketua alumni pasti fakultas sangat memerlukan itu. Karena itu menjadi salah satu indikator dalam proses-proses pengakuan atau akreditasi. Apa yang membuat nilainya tinggi pada keberadaan alumni ini? Ya, kolaborasinya memberikan manfaat apa? Terhadap kampus, terhadap alumni sendiri, terhadap lulusan, karena lulusan juga alumni. Iya, betul. Jadi terhadap lulusan dan terhadap kemajuan bangsa secara umum. Dan poin-poin itu harus kita tuju. Waduh, Sebegitu pentingnya peran alumni itu bagi kami. penting ya. Dan itu tugasnya Pak Nanu untuk melakukan ya inisiasi ataupun juga sebagai katalisator ya antara perguruan tinggi dengan alma maternya dengan alumninya begitu. Karena pada akhirnya yang membuat universitas itu besar adalah Kebesaran seberapa alumni. besar alumninya. Enggak, Nah, itu rahasianya Pak. Ada seorang pejabat eselon 2 di Sumbar ini mengatakan, Ya. mau perguruan tinggi nomor 1, nomor 10 atau nomor tidak 10 besar misalnya. Itu sama saja pembelajarannya di fakultas-fakultas, tapi yang membedakannya adalah ketika alumninya tampil tidak di pentas nasional. Ya. Disebut alumni mana? Ya. Betul nggak Pak Nando? Satu. Yang kedua, kalau saya melamar, saya melamar di perusahaan Pak Hidayat, Iya. di perusahaan broadcast Pak Hidayat. Pak Hidayat alumni UNAN, saya juga alumni UNAN, ada alumni lain. Pak Hidayat lebih dulu kan alumni UNAN. Faktanya begitu yang terjadi. KKN ya. Bukan KKN, bukan. Iya, Konteksnya bukan konteks KKN gitu. Siap. Tapi kredibilitasnya lebih Pak Hidayat akui mungkin. Ada rasa keyakinan yang lebih. Ada rasa kebanggaan juga. Kebanggaan Mungkin. juga. Kopi, Kopi dulu. Minum kopi dulu Pak Nanu. Ini ngomong-ngomong, kapan ini profesornya declare ya? Itu kan sedang berproses. Berproses, ya. Prosesnya sedang berjalan, ya kita tunggu saja. Berapa orang guru besar di UNAN sekarang? Wah, sekarang berapa? Banyak ya? Banyak ya, ratusan lah ya. Dan calon guru besar seperti Bapak Banyak. Nanu. Contoh yang ngajuin jauh besar juga Itu anak-anak muda kita yang masih muda ya doktor, udah doktor kan dulu kan susah. Iya, udah banyak juga yang muda-muda ngajuin profesor gitu bagus. Karena ekosistemnya sudah terbangun sangat baik. Kira-kira kurangnya UNAN itu di mana Pak Nanu? Kurangnya UNAN itu seperti Pak Hidayat sampaikan tadi, mungkin itu input yang paling besar itu UNAN itu masih dilihat sebagai menara gading. Itu udah. Dan ini suka sama rektor nih, jujur, jujur. Enggak itu, jadi saya nih Sebagai ini ya introspek ya, apa namanya motivasi. Iya, Pak Hidayat orang untuk yang lebih baik, bisa ya. mempengaruhi kebijakan. Pak Hidayat juga orang yang memang merawat pemikiran kritisnya dengan baik. Nah, salah satunya itu mungkin di PR UNAN ke depan. Ternyata kita itu masih dianggap menara gading. Nah, ini PR bagi kita. Itu yang harus kita urai. Sip. Mudah-mudahan besok jadi dapat solusi. Item program kerja internal lah ya di UNAN itu. Saya pikir memang di mana-mana juga beberapa mahasiswa alumni UNAN mereka memiliki kebanggaan begitu karena proses belajar mengajar, interaksi sosial antar sesama mahasiswa cukup jalan dialektikanya. Nah, yang kedua itu internasionalisasi. Itu yang menjadi itu. nanti prioritas ya. Jumlah prodi yang terakreditasi atau pengakuan internasional kan sekarang masih ya katakanlah mungkin belum sampai 10% mungkin. Oke. Ya, belum sampai 10%. Nah, itu tugas kita juga. Nah, itu ruang-ruang yang memang kita harus isi bersama. Seberapa yakinkah jajaran rektor di UNAN bisa go internasional UNAN ini Pak Nanu? Ya kan sekarang udah ke internasional. Kan baru sekian persen. Tapi rankingnya masuk QS ranking 1200 itu juga tidak mudah, Pak. Itu pencapaian bukan kemarin, Pak. Dari proses yang Proses yang panjang itu, Pak.
Tidak sebentar akhirnya masuk pada itu. Kira-kira suasana apa lagi yang mungkin akan dicapai UNAN 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dalam konteks internasionalisasi ini, Pak Nanu? Inklusif, Pak. Inklusif. Ya. Apa itu? Inklusif itu UNAN itu tempat sekolah untuk semua orang. Nah, ini Pak Rektor. Ketika teman-teman saya dulu tahun 90-an banyak dari Belanda teman Ya. saya, dari Korea teman saya, dari Malaysia. Rame sekarang masih ada juga berhubungan sebagian. Ya. Sekarang nggak ada, Pak. Itu. Kurang misalnya ada sih ada. Di fakultas saya tuh rame tuh dari Belanda, dari Korea, dari Jepang masuk Sekarang belajar ke UNAN. Sekarang juga ada. Tapi itu PR kita. Lebih inklusif lagi ke depan. Banyak kali PR ini. Kalau sekarang jumlahnya 100, Ya, ya. besok harus 1000. Wow, kita doakan bisa terwujud. Betul, karena memang juga akan menjadi marketing dia. Iya. Ketika dia pulang belajar di sini, dia kembali kepada negara asalnya. Saya pikir itu menjadi PR yang baik bagi Iya. perguruan tinggi kita. Dan salah satu syarat utamanya masuk ranking dunia atau tidak. Dunia atau tidak. Kalau enggak ya orang lain nggak datang. Betul. Mereka akan pilih perguruan tinggi yang juga punya ranking dunia. Jadi tidak ada istilahnya tidak subjektif lah pada semuanya itu terukur secara ilmiah. Kenapa orang rame ke sini? Inilah indikatornya. Ukurannya deh. Harus punya ukuran. Harus siap kita dengan segala instrumennya. Oh tiba-tiba orang kuliah ke sini ya nggak bisa begitu, Pak. Bisa tapi Indikatornya harus jelas. Kecuali- Dan masuk ke ranking itu berat sekali, Pak. Yang pada sampaikan di pengantar tadi berat sekali itu. betul. Dan itu menjadi pintu untuk inklusifnya Universitas Andalas ke depan. PR kita salah satunya inklusif. Mendatangkan sebanyak-banyaknya mahasiswa dari manapun juga. Dan dari manapun juga. Oke. Dalam desain misi visi UNAN PTNBH ini apa karakteristik yang akan menjadi daya saing atau unggulan UNAN ke depan ini, Pak Nano? Riset. Riset Ya. di bidang di sektor. Karena dari PTNBH yang kita dapatkan, nah kita mengambil pijakan salah satu yang akan menjadi keunggulan kita itu adalah dalam hal riset. Riset kita secara nasional itu memang berada pada ranking atas. Ntar riset masuk pustaka aja, berabu. Enggak juga. Enggak juga. Itu kan riset yang Bapak lihat masuk pusaka. Bapak nggak lihat riset nggak masuk pusaka. Masih ada juga yang keluar gitu ya. Banyak, Pak. Banyak. Kan berapa? Nggak ke expose. Ya paten kan? Paten kita masuk 2 besar, 1 besar, Pak. Berapa paten dia setiap tahun? Wow. Kan Pak Hidayat mau lihat masuk pusaka atau enggak itu menjadi paten atau tidak. Iya. Kalau dia punya iya. paten berarti enggak masuk pusaka itu, Pak. Terpakai. Cuma setelah paten itu ada hilirisasi nanti. Komersialisasi setelah itu. Baik. Ini tugas berat, tantangan yang berat saya pikir. Tantangan UNAN ke depan. Tantangan undang ke depan. Butuh doa siapa ini? Doa semua kita. Semua kita ya. Doa semua kita. Nggak perlu cukup Ustaz ya. Semua kita. Doa itu. semua kita, Pak. Termasuk masyarakat yang berada di sekitar Termasuk kampus. masyarakat kampus. Semua selama ini baik-baik kan hubungan dengan masyarakat kampus dan Sangat. mereka berterima kasih, Sangat ekonomi baik. juga bergerak. Sangat baik, Pak. Ini juga sudah mulai bergerak. Baik, Pak Nanu, Pak Rektor, saya ingin masuk juga mengenai karena memang juga aktif di beberapa organisasi ekonomi, usaha di Kadin, termasuk juga di LPJK ya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Barat gitu. Termasuk juga persoalan isu digitalisasi. Saya pikir suatu keniscayaan pasca pandemi COVID-19 ini semua serba digital nantinya gitu. Yang tukang antar cukup tukang antar aja jelas aplikasinya, gudang begitu juga. Pak Nanu sedih enggak melihat Sumatera Barat hari ini dibandingkan daerah-daerah yang lain gitu? Dalam konteks apa, Pak Hidayat? Ya terserah Pak Nanu deh konteks apa deh gitu. Pembangunan, indeks sumber daya manusianya, infrastrukturnya misalnya seperti itu, karakter. Kita harus bisa menjadi lebih baik. Ya itu kata terakhir tuh Ya. untuk bisa lebih baik. Hari ini gimana Pak Nanu melihat? Apa yang mesti kita benahi? Jadi begini, Pak Hidayat. Jadi salah satu ukuran kemajuan daerah itu adalah bagaimana industrinya tumbuh. Satu indikator industri.
ya industrinya tumbuh. Oke. Nah, tentu kita juga harus mendorong sekarang bagaimana industri itu tumbuh di Sumatera Barat. Jangan sampai yang terjadi itu adalah deindustrialisasi. Penurunan. Harusnya kan reindustrialisasi. Oke. Jadi PR besar itu reindustrialisasi. Negara-negara maju seperti itu kekuatannya di industri. Iya, salah satu ukuran negara itu maju salah satunya memang industrinya tumbuh atau tidak. Pak Nano, Ya, ini memang sangat menarik ini kalau kita coba perdebatkan lebih dalam begitu kan karakteristik sumber daya dan potensi Sumatera Barat, bahan baku yang susah terbatas, pasarnya ke Jawa, high cost transportasinya. Seperti apa kira-kira konsep industri yang tepat berdasarkan kearifan lokal Sumatera Barat, Pak Rektor? Seperti apa yang pemikiran Pak? Kalau sini industri otomotif visible enggak? Kan enggak. Atau pabrikasi ya apa namanya ini pabrikasi roti, makanan, alas kaki dan segala macamnya mahal, Pak. oke, Sumber daya manusianya juga seperti itu. Misalnya begitu. oke. Pak Hidayat pernah makan coklat Swiss nggak? Pernah ya? Ya, pernah lah. Di Swiss nggak ada pohon coklat. Oh, mm-mm. Oke. Nggak ada tuh pohon coklat di Swiss. Mm-mm. Tapi penghasil coklat nomor 1 di dunia. Semua orang simpan uang di bank di Swiss. Ya. Swiss tidak punya record Mm-mm. keamanan untuk dalam hal penyimpanan security-nya, militernya luar biasa. Enggak? Betul. Kenapa orang menyimpan uang di Swiss? Paling aman, Pak. Trust, Ya, percayaan. nggak ada tuh pohon coklat di Swiss, Pak. Tapi penghasil coklat Oke. nomor 1 di dunia. Jadi mindsetnya yang harus berubah. Jadi mindset membangun kita memang sudah harus berubah. Nggak mungkin ada pabrikasi industri di sini. Nggak benar ya? Nggak benar, Pak. Alasannya apa? Argumentasinya gimana, Pak Rektor? Ya karena mindsetnya nggak berubah. Oh, ini yang elementer sekali nih. Iya. Kalau memimpin mindset nggak berubah ya. Ya susah, Pak. Ini Nah. agak ilmiah, bukan politik sih. Nah, Kita ilmiah begitu ya, kita ilmiah ilmiah. begitu kan. Ya. Memang betul di daerah industri, saya pikir percepatan pertumbuhan ekonominya kencangnya luar biasa begitu ya. Mindset kita, Mindset kita yang harus berubah. potensi kita ada nggak? Banyak, Pak. Sektor apa misalnya? Ya karena Allah sudah menganugerahkan banyak sekali kepada kita. Kita aja yang belum sampai ke satu titik, change mindset, merubah mindset kita bahwa memimpin itu tidak bisa lagi seperti biasa. Think out of the box. Ya, out of the box. Perlu orang gila, tanda petik gitu ya. Ya. Minimal kita perlu orang yang sedang mampu merubah mindsetnya, Pak. Cara pandangnya, cara berpikir dalam itu yang kita butuhkan. Hari ini rata-rata di percakapan di WA Group kita boleh coba teliti sedikit, agak bersumbu pendek ya. Ya, Ini juga mindset ini. Suka menyalahkan orang, cepat mengambil kesimpulan tanpa analisis yang komprehensif, misalnya seperti itu. Ini kelemahan kita atau kekuatan kita nih, Pak? ya itu jadi sesuatu yang sedang kita alami pada hari ini kan, Pak Edan? Iya. Kita alami pada hari ini. Iya. Jadi Nggak ada aja yang benar orang buatnya gitu kan. ya itu juga soal ini kan, Pak Edan. Soal karena kecerdasan yang paling tinggi itu kan empati, Pak Edan. Betul. Sepakat. Nah, kalau tadi ada dialog di media sosial yang Pak Hidayat sampaikan, Sip. bersumbu pendek, terminologi yang Pak Hidayat gunakan, tidak ada saja yang benar dilakukan orang, itu kan kita sedang diuji kecerdasan empati kita, Pak Hidayat. Oke. Sedang diuji Betul, situ. betul. Itu sangat mendalam sekali, Ya, filosofis sekali begitu. Kecerdasan empati sedang diuji menurut saya. Ini fase-fase pengujian ya. Pasti kemudian. Sampai kapan ini? Ya nggak bisa, Pak. Ini kan ya kita sedang transform to digital semua, Pak ya. Kita sedang bertransformasi dan COVID-19 memaksa
transformasi itu terjadi lebih cepat, lebih awal, dan kita ya kelabakan. Nah, yang harus kita tuju hari ini menurut saya adalah ya kita harus mampu beradaptasi dengan cepat Karena tertinggal ya Pak Nanu. terhadap semua perubahan. Ya, karena memang betul juga kata Pak Nanu, yang sering menyerap bagaimana perkembangan di dunia luar ya begitu ya, di luar Sumatera Barat, bagaimana orang-orang berpikir dan bertindak serta bersikap begitu. Pak Nanu, saya masuk kepada Pak Nanu kan juga ini ketua insinyurnya apa namanya? Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia Sumatera Barat. Nah, dulu Saya belum melihat itu ada rekayasa konstruksi yang membanggakan hasil insinyur-insinyur kita di Sumatera Barat, Pak Nanu. Atau memang saya nggak tahu kalau boleh? ya beberapa pencapaian dalam bidang konstruksi itu memang secara fisik bisa dilihat ya. Itu. Jadi secara fisik konstruksi itu harus bisa dilihat. Banyak kan, Pak Hidayat bisa lihat Kelok 9, bisa lihat Siti Nurbaya, bisa lihat bandara. Nah, tentu pertanyaannya apakah insinyur-insinyur Sumatera Barat bagaimana kiprahnya pada infrastruktur di Sumatera Barat. Ya. Tapi itu kan juga dikerjakan oleh insinyur-insinyur Indonesia apa ya? Sebagiannya mungkin ada orang Sumatera Barat. Tidak banyak memang, tapi ada. Ada ya. Ada. Pikir ya ini profesi yang tidak bisa dilakoni oleh banyak orang ya, kalau seandainya tidak punya latar belakang yang spesifik di dunia teknik seperti itu. Mungkin terakhir ini Pak Nanu gitu. Pencapaian Pak Nanu sampai posisi hari ini, penghargaan sosial dan peragaan dari para pelaku profesi menjadi wakil ketua umum Kadin, tentu tidak ujuk-ujuk terjadi seperti itu. Masa kecil yang mungkin ya tidak enjoy, tidak ini terjadi justru menggambleng potensi yang ada dalam diri Pak Nanu. Memang semua yang dapat ini begitu mengalir saja atau gampang? Apa filsafatnya ini? Apa pendapat Pak Nanu? Kalau saya sih semua keterbatasan yang kita miliki harus membuat kita menjadi lebih baik. Wow. Dan saya rumusnya cuma satu, ya berempati kepada semua orang. Berempati pada semua orang. Dan tidak mau konflik. Ya konflik pasti terjadi. Persoalannya bagaimana kita mampu memanajemen konflik. Memanage konflik dengan baik. Yeah. Konflik dimanapun kita pasti ada konflik. Di mana-mana ada konflik. Tapi memang kita harus banyak belajar dari keterbatasan kita. Bagaimana bisa belajar sehingga bukan konflik yang akhirnya mengalahkan kita, tapi memang konflik yang memang kita bisa kelola. Itu pandangan hidup atau prinsip hidup? Saya prinsip hidup, Pak. Prinsipnya. Prinsip hidup yang lain ada nggak? Berbuat baik ya terus. Berbuat baik terus. Apalagi obsesi ini Pak Nanu yang ingin dicapai? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi, semuanya memang ya tidak terencana karena ambisi, Pak. Saya rasa nggak ada ya. Apa yang membuat senang, bahagia, senang ketika Pak Nanu dalam kondisi seperti apa misalnya? Menyelesaikan konflik? Ya, ya mungkin itu salah satu kali ya. Menyelesaikan konflik yang terjadi. Berbuat baik pada banyak orang begitu. Baik, Pak Nanu, Rektor 3 Universitas Andalas. Saya pikir banyak hal kita coba bincang-bincang mengenai perguruan tinggi, peringkat UNAN, termasuk juga status dari PTNBH UNAN dan juga profesi termasuk juga Sumatera Barat. Tentu kita berharap beliau sehat dan bisa mengemban tugas ini bagaimana UNAN go internasional lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Demikian Kopi Pahit Hidayat, tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nanu. Selamat